akan dikatakan dalam pertemuan pada bawah waktu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jam'iyyah tahlil ar-rahmah bi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rutinitas kita, yaitu membaca yasin dan tahlil dan juga acara untuk silaturahmi. Semoga bacaan yasin dan tahlil tersebut sampai kepada keluarga kita semua, wabil khusus terhadap keluarga daripada Bapak Haryadi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian daripada kitab Mukhtarul Hadis yang biasa kita baca setiap malam Jumat. Karena malam Jumat manis kemarin saya kebetulan lagi utur. Sebenarnya bukan sakit, cuman hanya terpaksa harus sakit. Karena setelah jatuh itu tidak memungkinkan untuk hadir. Sebenarnya bisa kalau dipaksa hadir, cuman yang saya khawatirkan syutingannya ya. Iki kan gak enak wajah seireng kabeh iku. Mau disuting lah tambah ya apa. Akhirnya saya terpaksa minta uzur waktu itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian hadisnya, kebetulan masih belum selesai kemarin, yaitu tentang 5 kewajiban atau 5 hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan antar muslim, antar manusia. Kebetulan urutan yang 1, 2, 3 sudah, yang 4, 5 mungkin kemarin juga sudah, tapi karena saya memang meminta tolongnya terlalu dadak, akhirnya insya Allah kurang persiapan atau kurang gimana, akhirnya kurang panjang mungkin nanti, atau cerita-ceritanya mungkin kurang ada yang disampaikan. Oleh karena itu saya akan ulangi daripada pembahasan yang keempat, yaitu 4 dan 5 tentang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah. Ulama sepakat, semuanya menyatakan sunnah. Yang beda pendapat hanyalah tentang mana yang lebih afdal dan mana yang lebih kuat untuk dijenguk. Di sini dikatakan menjenguk daripada orang yang sakit itu hukumnya memang sunnah, dan lebih dianjurkan bila mana yang sakit itu adalah orang yang bisa untuk diambil berkahnya. Semisal seorang kiai atau seorang tokoh yang memang mempunyai berkah, itu memang dianjurkan untuk diziarahi. Bahkan sebenarnya jangan nunggu sakit, apalagi ketika tokoh tersebut adalah orang yang mempunyai ilmu. Sangat ditekankan sebenarnya untuk didatangi, dimintai ilmunya. Beda dengan kejadian sekarang. Sekarang kalau kiainya, ustadznya masih hidup, gak ada yang datang, gak ada yang mempromosikan, gak ada yang nge-share dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sampai di mana-mana. Ini apa perlu nih? Sebenarnya ketika waktu hidup itu perlu didatangi, diminta nasihati, diminta nasihatnya dan petuahnya dan lain sebagainya. Kemudian hukum daripada menjenguk orang sakit, yaitu hukumnya setelah dianjurkan tersebut hukumnya mubah. Bagi siapa? Bagi orang lain. Alias ketika teman satu sama lain sakit, itu hukumnya mubah. Bolehlah kita jenguk, atau tetangga yang kita tidak kenal boleh. Namun ketika menjenguk daripada orang kafir, gimana? Menjenguk orang kafir ketika dianya sakit, orang kafirnya sakit, kita jenguk gimana? Apakah boleh? Boleh. Hukumnya tetap sama.
hukumnya mubah, bahkan kata para ulama bisa menjadi ibadah. Dengan catatan orang kafirnya diharapkan bisa masuk Islam. Ketika sakit dijenguk, kok ini mungkin kesempatan kita tunjukkan akhlak Islami kita kepada orang kafir sehingga menyebabkan orang kafir tersebut masuk Islam, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu dulu pernah ketika mau sholat di perjalanan itu diidoni bendino rutin, setiap Nabi lewat diidoni, suatu saat sing idoni loro. Ketika yang ngeludahi tadi itu sakit, akhirnya Nabi, ya kok ada yang aneh. Biasanya ada yang ngeludahi, ini tidak ada. Tanya Nabi, mana orang yang biasa ngeludah itu? Akhirnya kata tetangganya, kata temannya, sakit ya Rasulullah. Orangnya sakit. Setelah dijawab sakit, beliau nanya rumahnya di mana. Ketika sudah dikasih tahu rumahnya, alamatnya lengkap, akhirnya Nabi datang dengan membawa 2 kantong kurma. Dikedoklah orang yang sakit tersebut. Akhirnya bingung yang sakit, siapa? Aku Muhammad. Bingung Pak. Waduh, iki Nabi balas dendam, gak iso apa-apa. Digepuk ya awake wis gak iso apa-apa. Dikiranya oleh orang yang sakit tersebut khawatir Nabi ini mau balas dendam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi Muhammad SAW datang membawa hadiah menjenguk orang yang sakit tersebut. Kata orang yang sakit, apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, teman yang paling dekat dengan aku, saudara yang paling dekat dengan aku, masih tidak ada yang menjenguk. Tapi engkau wahai Muhammad, orang yang sering aku ludahi, tiap hari ketika lewat engkau mau beribadah aku ludahi, engkau justru menjengukku. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang sakit. Demi Allah, kata orang tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan engkau wahai Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sehingga menjadikan orang kafir tersebut masuk Islam. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjenguk orang sakit ini dianjurkan untuk membaca doa sebenarnya. Cuman wong tua diajari maca doa, pemane doa wong Arab kerepotan bisa. Wis pakai donga Jawa ae. Apa? Malar muga dang sehat wal afiat, dawa umur, rezekine lancar cukup. Kalau mau diajari Allahumma rabban nas athibil ba's isfi anta syafi la sifaan illa sifauk sifaan la yughadiru saqman wala alama. Jari sing tuwe iki mau coba jare kerepotan wis pakai dungane wong Jawa gak ada masalah, boleh. Intinya sama kok, yaitu mendoakan supaya yang sakit tersebut cepat sembuh. Kemudian dalam menjenguk orang sakit ojo dibeten-beteni. Karena ketika orang itu takut, orang itu merasa keweden, mesti orang tersebut akan lama untuk sembuh. Sehingga apa? Dianjurkan ketika menjenguk orang sakit, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menjenguk daripada seorang A'rabi, Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Kafarah wa tuhur. Insya Allah sakitmu ini akan menjadi pelebur dosa dan akan menjadikan pembersihan dosa. Jangan ditakut-takuti. Nek menjenguk orang sakit, oh artinya apa? Dipermudah lah, diseneng no. Kalau cuman sakit seperti ini kok banyak orang-orang dulu sakitnya lebih parah dari ini sembuh. Sampai cuma sakit kayak gini, artinya diberi semangat. Jangan nyengguk orang sakit. Ya Allah, kok persis wik tonggoku ya. Winginane mati jadi. Ya Allah, ya tambah don. Kalau dia punya gula darah, drop ora iso-iso iku. Kenapa? Ketakutan. Oleh karena itu kalau jenguk orang sakit, ya apa sekiranya orang yang sakit itu menjadi bahagia, menjadi senang. Karena kebahagiaan itu adalah separuh pengobatan. Oleh karena itu
Kata para ulama, orang yang sakit itu karena hatinya tidak bahagia. Pasti karena hatinya bermasalah. Tapi kalau hatinya bahagia, insya Allah gak sakit. Siapa? Coba telon, orang gila itu gak pernah sakit. Bahagia terus, enjoy terus, gak tahu urusan apa-apa, gak pernah kepikiran, gak pernah sakit. Tapi ketika hatinya, pikirannya di situ banyak, sudah gampang sakit. Mergane kenapa orang tua sekarang kok banyak yang mudah sakit? Dulu saya muda, saya baru punya anak, mungkin pekerjaannya masih belum mapan, saya belum sukses artinya dalam kehidupan dunianya, dia gak sakit. Tapi setelah kehidupan dunianya mapan, ekonominya wis bagus, ternyata tuanya sakit-sakitan. Kalau kita lihat bukan karena tuanya, banyak orang tua gak sakit kok. Kenapa? Karena masalahnya. Apa mungkin yang jadi masalah anak ternyata jadi anak sing durhaka. Anaknya ternyata satu sama lain sudah tidak menyapa. Ini yang jadi beban sama orang tua. Ketika dulu waktu kecil, anak itu lenan, seneng terus, masih mungkin uang dapat nyekel, tapi anaknya bahagia, dia hidupnya selalu senang ngelihat anaknya. Orang tuanya menjadi gak gampang sakit. Tapi ketika sudah usianya sudah semakin tua dan banyak beban pikirannya, hatinya semakin sumpek toh, akhirnya apa? Mudah sakit. Karena saya baca ada di kitab Madrasatul Ramadhaniyah. Ada saya punya kitab tuh Al-Madrasatul Ramadhaniyah. Di situ dikatakan dengan jelas, faktor utama manusia pikiran, pasti itu akan menjadikan orang tersebut mudah sakit. Hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam menjenguk dianjurkan, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayatnya, di sini dikatakan untuk memegang daripada dahinya atau tangannya. Loh, sing bener sing endi dahi ini apa tangane? Ya kita ukurlah. Kalau yang sakit di bawah usia kita, ya pantaslah kita lihat pegang dahinya. Mosok kiai loro kate dicekel dahine. Ya kan gak enak. Ya. Iya yai sampean loro ya, gak bener, kurang lah. Tapi kalau yang sakit itu anak-anak mungkin ya, atau yang masih di bawahnya jauh usianya, tidak ada masalah dipegang dahinya. Kalau enggak ya dipegang tangannya sambil didoakan. Apa isi doanya? Insya Allah apa? Sambil nanya keberadaan. Gimana keberadaanmu? Itu sunnah. Karena memang yang Nabi lakukan ketika menjenguk daripada sahabat itu, Nabi memegang dahinya kemudian tanya, gimana keadaannya? Gimana keberadaanmu sekarang, apakah sudah enakan, lebih sehatan apa enggak, kan gitu. Oleh karena itu disunahkan untuk dihibur. Kemudian dikatakan juga Nabi itu juga sering menjenguk daripada sahabat-sahabatnya ketika sakit. Bahkan ada riwayat Nabi itu pernah menjenguk daripada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini termasuk sahabat yang usianya panjang. Di sini dikatakan usia beliau itu mencapai 250 tahun. Ada yang menyatakan 350 tahun. Bahkan saya baca di sebagian kitab itu Salman Al-Farisi ini termasuk seorang manusia yang nututi Nabi Isa. Cuman ada riwayat menyatakan bukan nututi Nabi Isa, nututi muridnya Nabi Isa. Sebagai apa? Sebagai bukti ketika Nabi diutus, beliau Salman Al-Farisi menyatakan, aku dulu dikasih tahu oleh muridnya Nabi Isa bahwasannya akan diutus di akhir zaman Nabi dengan kriteria yang persis ada pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kenabian Nabi Muhammad disaksikan oleh manusia nyata, bukan cuma catatan atau jari-jari ini, enggak. Tapi ada sumber Al-Farisi, Salman Al-Farisi yang membuktikan atau menyampaikan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjenguk orang sakit itu dianjurkan jangan terlalu lama.
Kalau sakitnya memang bener-bener sakit, cuma lek sakitnya kanker ya gak apa-apa, jak ngobrol ngalor ngidul gak apa-apa, kantong kering maksudnya ya. Iku, lek penyakit kanker kantong kering ya dijak ngobrol ngalor ngidul sampai digawono panganan insyaallah kuat ae jagongan. Cuman kalau memang benar-benar sakit jangan lama-lama. Karena pernah terjadi kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ini beliau memang saking gemarnya dengan ilmu, di akhir daripada hayat beliau, kehidupan beliau, Imam Syafi'i ini sampai terkena daripada penyakit apa namanya? Sering keluar darah yang di jalan belakangnya apa namanya? Ambeien. Itu penyakitnya orang duduk, kiai, alim biasanya mesti. Perkara kok ono jarine alim gak ambeien insyaallah sih kurang alim, kurang lama duduknya. Tapi ndak, kata dokter itu sebagian menyatakan karena kurang banyak minum air putih ya. Imam Syafi'i sakit dan darahnya itu kalau keluar bukan sedikit, banyak. Ketika sakit ternyata rombongan muridnya, tetangganya di situ menjenguk Imam Syafi'i. Ketika menjenguk Imam Syafi'i ternyata muridnya, tetangganya ini lama dalam menjenguk. Suwe wong loro disambangi cek suwe ini. Akhirnya apa? Terakhir si murid, si tetangga tadi itu minta doa sama Imam Syafi'i. Apa yang didoakan Imam Syafi'i? Cerotok gergetan pisan rupanya Imam Syafi'i ya. Doanya Imam Syafi'i, Allahumma alimhum adabat diyafah. Ya Allah, berikanlah ilmu mereka cara bertamu dengan bersedekah. Ini ada dua versi. Ulama mengartikan ada dua versi. Versi pertama, orang yang sakit suruh bersedekah supaya cepat sembuh untuk tolak bala. Cuman kata ulama yang banyak yang pakai versi yang kedua. Apa? Kalau ada orang sakit, iku kasih ono sedekah, kayak ono hadiah sing akeh, kayak ono duit sing akeh, insyaallah langsung sembuh. Apalagi kalau menjelang hari raya. Posoan kok akeh tonggone loro iku berarti apa? Kurang duit. Iya, insyaallah dikit duit akeh langsung mak keringetan budalang sandang ayu moro. Ya, mborong gawe nugokno keluarga. Kalau seperti itu. Ya, oleh karena itu yang banyak dipakai oleh para ulama, keterangan tersebut adalah yang tidak sakit memberikan hadiah, memberikan sedekah kepada yang sakit supaya apa? Kembali lagi pada keterangan pertama. Supaya yang sakit bahagia, supaya yang sakit senang, sehingga senangnya tadi itu bisa menjadikan penyembuhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir karena ini juga majelisnya terakhir. Putaran pertama ya. Ini saya tutup hadisnya juga untuk putaran nanti selanjutnya buka hadis yang baru. Ini masih yang kemarin itu yang masih 5 hal yang wajib dikerjakan oleh umat muslim kepada sesama muslim. Yang kelima yaitu dianjurkan untuk mendoakan orang yang bersin, tapi dengan catatan ketika yang bersin memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, apa doanya dianjurkan? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu anjuran daripada para ulama. Cuman kata para ulama kalau bersinnya wajar. Bersin terus ping 13 ya apa penyakitan emosel kaya ngono ya ndak. Ya minimal lah. Berapa? Paling banyak ya 3. Cuman biasanya orang itu kalau bersin 2 kali biasanya. Yang sering terjadi kalau bersin itu 2 kali. Cuman ngoyo setengah jam ono ping 17 paling bersinnya. Ya apa terus? Ya enggak, kalau itu ya penyakit tuh kan obat lha iku. Gak usah didunga itu kan obat supaya lekas sembuh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan hadis-hadis yang kemarin bahwasannya ini menganjurkan kepada kita apa? Syariat Islam ini sangat menganjurkan untuk umat muslim melaksanakan hak-haknya.
Ketika semuanya yang telah disebutkan itu terjadi, dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar itu, beliau pernah bernasihat, laksanakan hakmu terhadap manusia, jangan menuntut manusia melakukan haknya kepadamu. Ini nasihat yang sangat indah. Laksanakan hakmu kepada manusia yang lain, jangan menuntut manusia untuk melakukan haknya kepadamu. Ini sulit, biasanya kita kan enggak. Apa yang ada? Aku biyen waktu lugur ketika bisnisku jatuh, tak pernah minjemkan uang aku, kok saiki giliran DE jatuh mau pinjem uang sama aku. Yang ada kita mesti nginget-nginget yang tidak baik. Sebenarnya tidak boleh. Sama beliau dinasihati, yang penting hakmu kau laksanakan, jangan menuntut orang lain melaksanakan haknya untukmu. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang muslim tidak boleh untuk menunda-nunda ketika dia bisa untuk melakukan haknya. Meniai ojo. Khawatirnya apa? Khawatirnya ternyata meninya ada, manusianya tidak ada. Yang sering dinasihatkan oleh Syekh Bakar bin Salim, wala turajji fi'la sholihati ilal ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan kau tunda-tunda mau berbuat baik, besok aja aku mau berbuat baik. Apa kata beliau? La'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Bisa jadi hari besok datang, tapi kamu yang sudah harus masuk ke liang lahat. Akhirnya kesempatan untuk berbuat baik tidak ada. Kemudian yang ketiga, Islam sangat menganjurkan untuk memperkuat hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, dengan adanya kemarin ketika ada yang salam harus dijawab, diundang harus didatangi, sakit harus dijenguk, ketika keluarganya ada yang meninggal kita juga mentakziah dan ikut daripada menyolati dan mengubur. Dan ketika orang bersin atau orang sakit, kita sambangi, kita doakan. Itu termasuk adalah cara untuk memperkuat Islam satu sama lain. Karena kebersatuan ini adalah tujuan utama dalam Islam. Oleh karena itu, kalau ada orang kok senengane mengadu domba, memecah belah daripada persatuan, itu sebenarnya keluar dari ajaran Islam. Karena Islam sangat menginginkan umatnya ini semuanya bersatu, sehingga apa? Semuanya masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada langsung ditutup. Monggo, kalau ada yang bertanya baik tentang yang disampaikan oleh beliau atau di luar, boleh juga tentang fikih, kita mungkin harus lebih tahu tentang fikih juga. Monggo, karena kalau fikih itu syarat-syaratnya saya juga soalnya juga semua amalnya juga tidak sah. Monggo. Ada yang punya pertanyaan? Ampun? Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna wa annana ashrafna ala wa ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amina al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد تشرح صحبي والحمد لله في البدء والثناء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
صراط